KPK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Karena kalau KPK ini misalnya sekarang tidak, tetap dia akan berlaku. Kerugian negara sudah ada kok. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita setelah Ustadz Akbar Faisal tadi. Seharusnya bicara Yoris. Yoris sudah konfirm sebagai pendukung baru Ahok, dan Golkar pendukung baru sekarang, nggak hanya Nasdem. Last minute dia bilang dipanggil oleh mungkin Setia Novanto kali panggil dia. Tapi tadi ada yang menarik tuh, Akbar Faisal. Anda itu kan tinggal di Bogor. Tinggalnya kan di Bogor. Siapa? Anda. Saya di Bambu Apus. Bambu Apus? Iya. Kok bisa lewat Tomang tiap hari itu? Sebagai anggota DPR itu harus menemui banyak masyarakat. Oh kita. begitu. Saya kira jelas itu Pak. Saya kira tiap hari. Sekarang saya ke Haji Lulung dulu dah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sebagai yang terlibat langsung dalam pembelian ini. Apa tanggapannya terhadap Akbar Faisal? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Karni. Sebenarnya saya tidak mau mundur ke belakang. Karena tadi Bang Faisal Akbar mengatakan Pak Haji Lulung juga ikut menandatangani KUA PPA dan KUPPAS. Saya adalah bukan orang atau lembaga yang sekarang saya duduki di DPRD untuk menilai baik itu BPK maupun KPK. Namun demikian, saya terpaksa harus mundur ke belakang. Saya katakan sejak tanggal 22 September 2014, yaitu hasil evaluasi anggaran belanja perubahan tahun 2014 dari Kementerian Dalam Negeri yang bernomor 903/3717 tahun 2014. Ini adalah cikal bakal dari semua dugaan korupsi yang terjadi di anggaran perubahan 2014. UPS, scanner printer, alat fitness, dan terakhir hasil audit LHP BPK tahun 2014 pada bulan 5 itu muncul yang namanya sumber waras. Oleh karenanya saya perlu klarifikasi. Kami di DPRD tidak pernah menandatangani pembelian sebagian tanah rumah sakit sumber waras. Tolong ini digarisbawahi. Jadi Anda salah, karena saya pelaku. Yang kedua, saya 7 kali diperiksa oleh BPK. Kenapa saya katakan kepada Pak Sari saat itu, Pak Sari, ini kerugian uang rakyat Jakarta bukan 191, bahkan 755 miliar. Kenapa? Ada jurisprudensi. Ketika Pak Dadang Kaprawi menjadi wali kota Jakarta Selatan, membeli tanah negara. Negara beli tanah negara terus dihukum. Oleh karenanya ini perlu diuji. Ada tanda bukti yang harus saya sampaikan ke publik bahwa 13 Agustus 2014 yaitu penetapan anggaran perubahan pada paripurna 2014, kemudian diserahkan kepada gubernur dan gubernur menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi selama 2 minggu dan dikembalikan selama 2 minggu. Ternyata tanggal itu dikembalikan pada 22 September. Perintahnya agar evaluasi Kementerian Dalam Negeri harus dievaluasi setingkat saudara. Artinya pemerintah daerah dalam hari ini gubernur harus mengevaluasi kepada kami selama 7 hari.
Kalau dalam rangka 7 hari tidak dievaluasi, ini oleh karenanya, item ketiga, dalam hal gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi penetapan rancangan perubahan anggaran 2014, oleh karenanya kembali kepada anggaran penetapan 2014. Jadi nggak ada tuh yang namanya sumber waras. Makanya saya katakan, secara pribadi maupun saya di kelembagaan, saya tidak ada hak untuk melakukan penilaian. Menurut saya, yang bisa melakukan penilaian adalah cuma satu lembaganya, yaitu lembaga keadilan. Kemudian, kenapa saya tidak menandatangani 13 Agustus 2014 penetapan paripurna, kemudian saya diperiksa oleh BPK mempertanyakan kepada saya, Saudara Lulung, apakah saudara tahu pada tanggal 14 Agustus ada email dari pemerintah daerah yang merubah pembelian rumah sakit Sumber Waras untuk rumah sakit khusus jantung menjadi pembelian sebagian rumah sakit, pembelian tanah sebagian rumah sakit. Saya bilang tidak. Artinya, memang itu ada perubahan nomenklatur yang dilakukan pemerintah daerah. Ini satu bukti. Makanya kalau saya ogah ngomong kagak pakai bukti. Pada halaman 21 dikatakan, nomor rekening sekian-sekian, belanja modal pengadaan tanah, saya ulang, belanja modal pengadaan tanah semula tidak dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2014, tidak dianggarkan. Yang dianggarkan adalah 800 miliar dalam kegiatan pembelian rumah sakit Sumber Waras sebagai rumah sakit khusus kanker pada SKPD Dinas Kesehatan. Bukan tanah. Saya dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani KUA PPAS tentang pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ini evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Clear. Saya kembali kepada persoalan persengketaan. Kembali minum ya. Ya silakan. Ya tadi siang kan nggak minum sama sekali. Langsung saja. Pak Faisal Akbar langsung saja. Perencanaan. Penyimpangan yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah penganggaran. Yang ketiga adalah penyusunan tip pembelian tanah rumah sakit Sumber Waras. Yang keempat penetapan lokasi. Yang kelima pembentukan harga dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Jadi penyimpangannya itu 6. Saya bacakan. Yang pertama, proses perencanaan penyimpangannya. Saudara Gubernur berinisiatif dan memerintahkan jajaran dalam Rapim Gubernur tanggal 2 Desember 2013 dan 12 Mei 2014 membeli rumah sakit pada saat itu tidak didukung dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan pengadaan tanah berupa kajian teknis baru disusun setelah APBD tahun 2014 disahkan pada rapat paripurna tanggal 13 Agustus. Baru disusun setelah paripurna. Kajian tersebut tanpa melalui studi kelayakan dan materi di dalam tidak memuat materi yang seharusnya dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Jadi tidak ada satupun perencanaan. Kemudian penganggaran. Proses penganggaran mudah saja. Tidak pernah dianggarkan dalam KUA PPAS dan KUA PPA, ya, itu penganggaran pembelian sebagian rumah sakit Sumber Waras. Tidak pernah. Makanya saya nyeleteh. Saya nyeleteh saat itu. Saya bilang ini bohong. Karena tidak pernah terjadi. Dan saya bisa buktikan, kenapa? Ini kan kita punya jaringan juga. Ini hasil forensik, Pak. 13 Agustus 2014
14 September 2014 sebelum, artinya sebelum saya belum terusin Bang Erni. Harusnya kan, maksud saya sebelum Pak Ahok buat surat. Harusnya Pak Ahok itu buat surat dalam evaluasi itu tanggal 7 September. 2 minggu, seminggu tidak dievaluasi oleh kita, 3 minggu tidak dievaluasi oleh kita, sampai 1 bulan. 1 bulan. Kalau 1 bulan Pak, ini tidak ada yang namanya sumber waras, tidak ada. UPS tidak ada. Inilah saya katakan, ada niat tidak baik, bukan niat jahat. Ada niat tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, penyusunan tim pembelian tanah rumah sakit sumber waras. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta membentuk tim. Nah, ini lucu nih. Pembelian tanah rumah sakit sumber waras di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 dalam SK Kepala Dinas nomor 2930 tertanggal 8 Agustus 2014. Agustus, Pak. SK tim tersebut ternyata dibuat di hasil forensik pada tanggal 29 Desember 2014 dan diterbitkan tanggal 31 Desember 2014 setelah akte pelepasan hak terjadi pada tanggal 17 Desember 2014, sehingga personil tim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan persiapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi mubazir nih. Dinas Kesehatan mubazir, Pak. Ketentuan yang dilanggar ketentuan yang dilanggar adalah tadi yang disebut Perpres 71 tahun 2012. Saya tidak lagi menyebut-nyebut atau menggunakan Perpres atau pasal-pasal, karena kenapa hari ini rakyat rasakan bahwa undang-undang ini dikalahkan dengan kekuasaan. Ini rakyat merasakan seperti itu. Yang keempat, penetapan lokasi. Penetapan lokasi, penandatangan akte pelepasan hak atas tanah pada tanggal 17 Desember 2014 tidak didasari surat keputusan. Kenapa demikian? Tidak didasari surat keputusan gubernur mengenai penetapan lokasi tanah tersebut. SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut ternyata baru ditandatangani pada tanggal 19 Desember. Artinya 17 Desember pelepasan hak, penunjukannya 19 Desember. Ada lagi namanya kajian publik. Kepala Dinas Provinsi DKI meminta kepada Kelurahan Tomang, karena memang lokasinya di Tomang, untuk minta uji publik pada tanggal 10 Agustus. Tetapi jadinya pada tanggal 8 Agustus. Jadi duluan baru diminta, Pak. Kemudian satu lagi, pembentukan harga. Penentuan harga ya dan negosiasi. Saudara Basuki Cahayapurnama telah menentukan harga pembelian tanah sebelum dianggarkan dalam APBDP tahun 2014. Hal ini dapat terlihat dari hasil Rapim Gubernur pada tanggal 2 Desember 2013 dan 12 Mei 2014 yang dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama dalam Rapim pimpinan tanggal 2 Desember 2013. Saudara Basuki Cahayapurnama memerintahkan untuk membeli rumah sakit dengan harga melalui appraisal yang pada saat itu harga NJOP tanah rumah sakit Sumber Waras 2012 adalah 12.195.000 per meter persegi. Namun pada Rapim Gubernur tanggal 12 Mei 2014 Saudara Basuki Cahayapurnama memerintahkan untuk membeli rumah sakit dengan harga NJOP 2014 yang saat itu telah meningkat menjadi 20.750.000 per meter persegi. Selain itu, Saudara Basuki Cahayapurnama dalam rapat dengan pengurus Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Sumber pada tanggal 6 Juni menyatakan akan membeli rumah sakit dengan harga NJOP. Saya tidak teruskan karena terlalu lama. Penyerahan hasil. Ya, kesimpulannya aja, Pak. Ya, kesimpulannya saya kembali tadi, Pak. Kembali kepada niat tidak baik.
Kalau dilihat padatnya tidak baik, Pak Basuki Cahayapurnama membuat surat harus 7 September. Kenapa dia membuat surat pada tanggal ini surat harusnya tanggal 5 September. Karena 7 hari tanggal 22 September, 5 September lah. Dia buat tanggal 21 Oktober. Artinya, ini harus kembali kepada anggaran belanja penetapan 2014. Kemudian pada tanggal 24 Oktober, DPRD mengesahkan. Makanya ini ada konspirasi, saya bilang. Oknum. Ada oknum DPRD, sekarang sudah ditahan, namanya Firman. Ada oknum yang namanya pemerintah daerah, dan ada oknum Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir itu saja Bang Karti. Terima kasih. Baik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Surya Chandra. Tapi sebelum Surya Chandra, ada wakil DPR yang waktunya sempit sekali sebagai pejabat. Jadi dia harus pergi segera. Silakan. Ya, apa terima kasih, Bang Karni. Ada 3 poin yang disampaikan KPK dalam RDP dengan DPR. Pertama, penyidik KPK menyatakan tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus sumber waras. Kedua, KPK sudah mengundang para ahli termasuk masyarakat profesi penilai Indonesia, MAPI, untuk memberi pendapat seputar di mana hasilnya tidak ada kerugian negara. Ketiga, menyikapi perbedaan hasil kerja penyidik KPK dengan BPK, pimpinan KPK menyatakan segera bertemu dan pertemuannya sudah terjadi. Kemudian menurut KPK ada perbedaan cara audit antara penyelidik KPK dengan BPK terkait pembelian lahan itu menggunakan Perpres nomor 40 2014 dan Perpres 71 2012. Saya kira ada persoalan. Yang pertama adalah sejak kapan kerugian negara yang merupakan hasil audit BPK bisa dianulir oleh keterangan ahli dalam proses penyelidikan. Ini persoalan pertama, karena hasil audit BPK itu harus diterima apa adanya dan tidak bisa dipertentangan dengan satu opini. Yang kedua, dari sisi hukum administrasi, hasil audit BPK itu harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Ya, saya kira ini jelas, karena BPK juga adalah chief auditor negara. Dan proses pembuktian sebaliknya itu adalah di pengadilan. Ya, apalagi penilaian kerugian itu merupakan hasil audit lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Saya kira ini yang harus kita catat. BPK ini adalah jelas dibentuk karena perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dan hasil audit investigatif itu bukan hasil audit biasa karena permintaan dari KPK. Dan ketiga, dari sisi hukum pidana, hasil audit BPK itu sebenarnya sudah terhitung sebagai satu alat bukti dan sudah dibuat berdasarkan keahlian profesi. Dan selama ini dalam jurisprudensi di KPK sendiri, hasil audit BPK itu selalu dipakai untuk berbagai macam kasus yang ada. Jadi kalau kita melihat di sini KPK bisa dianggap juga bisa melampaui kewenangannya karena sudah mengambil satu kesimpulan yang tidak prudent. Sudah mengambil satu kewenangan lembaga yudisial dalam hal ini untuk menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum. Ya, bukankah kesimpulan seperti itu harusnya adalah kewenangan dari hakim di pengadilan? Ini menjadi satu pertanyaan. Kemudian kalau kita melihat dari hasil kajian perbedaan peraturan presiden yang tadi juga disebut oleh Saudara Akbar Faisal, kalau tidak salah, nomor 71 tahun 2012 dan nomor 40 tahun 2014. Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 itu mengatur secara rinci. Pasal-pasalnya juga detail. Termasuk bagaimana, ini Perpres ini tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Termasuk di dalamnya ini harus ada inventarisasi, identifikasi, harus dibuat satuan tugas, pengukuran, pemetaan. Sangat bagus peraturan ini. Kemudian ada daftar, harus ngecek lah semua tentang secara fisik maupun secara
kertas gitu ya. Kemudian ada peraturan presiden nomor 40 tahun 2014. Ini hanya mengamandemen satu pasal saja, pasal 121 tentang yaitu jumlah luas tanah yang tadinya hanya 1 hektar menjadi tidak lebih dari 5 hektar yang dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Jadi peraturan presiden nomor 40 2014 ini bukan kemudian menghapuskan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012, hanya mengamandemen satu pasal saja. Sehingga pasal-pasal lain dan peraturan itu juga tidak pernah disebutkan dicabut atau tidak berlaku lagi, tidak disebut. Hanya perubahan atas satu pasal. Berarti semua pasal-pasal yang lain, termasuk tahap-tahap perencanaan, pembelian dan sebagainya, itu berlaku. Nah inilah yang saya kira tidak dilakukan oleh saudara gubernur DKI. Dan ini yang menurut saya menjadi masalah. Sehingga penilaian KPK terhadap dua peraturan ini jelas sangat sumir. KPK saya katakan ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran gitu ya. Karena ini melihat dua peraturan yang sangat jelas. Saya ini bukan lulusan dari sekolah hukum ya, tetapi common sense saja kita bisa melihat peraturan-peraturan ini sangat jelas. Dan inkonsistensi KPK ini menurut saya harus dipertanyakan. Dalam kasus-kasus lain, LHP BPK itu selalu langsung dipakai. Tidak pakai babi bu. Tetapi dalam kasus ini saya kira ada hal-hal yang berbau ya. Ada keterlibatan invisible hand atau proteksi segala macam. Yang ini berbeda juga pandangannya antara komisioner sekarang dengan komisioner yang lalu. Ya, yang meminta audit investigasi itu. Sehingga saya menyatakan KPK sekarang ini adalah KPK yang tidak independen. Mudah diintervensi karena jelas ya dengan adanya data-data dan fakta, apalagi saya langsung melihat ke yang namanya lokasi rumah sakit Sumber Waras. Kalau kita melihat secara fisik di situ, kalau Bang Karni datang ke situ, saudara-saudara datang, saya ajak ketua KPK datanglah ke situ. Itu paling setengah jam. Itu bukan ada di Papua, bukan di Sulawesi, itu ada di jalan di sekitar Grogol Tomang. Datang ke sana, lihat dengan mata kepala sendiri. Di situ jelas yang namanya lokasi yang dibeli oleh Gubernur Ahok itu adalah lokasi yang terkunci. Lokasi landlock, bukan di Jalan Kiai Tapa. Meskipun kertas itu mengatakan ada di Jalan Kiai Tapa, tapi fisiknya tidak berada di Jalan Kiai Tapa. Itulah kemudian digunakan Perpres nomor 71 tahun 2012, perlu kehati-hatian di dalam pembelian tanah. Ada satuan tugas yang harus memeriksa, ada appraisal, ada cek fisik, ada cek surat dan sebagainya. Ini yang saya kira tidak dilakukan. Yang kemudian jelas ada kerugian negara di situ, belum lagi dokumen-dokumen lain. Saya kira ini yang harus menjadi catatan kita. Terima kasih. Ya, Anda bilang tadi bahwa ada pelanggaran administrasi negara, ada kerugian negara. Tapi kalau KPK tidak menemukan unsur melawan hukum dari kejadian ini, ya memang nggak bisa diajukan ke pengadilan pidana. Ya, ini kan masalahnya KPK ini menggunakan standar yang berbeda ketika melihat itu. Bagaimana misalnya masalah niat, mens rea itu ya. Kalau kita melihat di dalam pernyataan-pernyataan KPK, dengan sendirinya sebetulnya kalau kita menggunakan tidak mengecek secara langsung, tidak menggunakan itu kan jelas ada satu niat yang tidak baik. Kalau mau niat baik, ikuti semua aturannya. Termasuk aturan-aturan yang dibuat secara politik juga dengan DPRD di DKI. Ada peraturan gubernur yang dia buat sendiri. Lihat aturannya, sesuai tidak? Ketika dia tidak menggunakan aturan itu, maka dia sudah mempunyai satu niat yang tidak baik. Karena pasti ada orang yang diuntungkan, ya, apalagi juga bisa memperkaya orang lain, gitu. Dan saya kira di situ sudah terpenuhi unsur-unsur korupsi yang merugikan negara itu. Ya, unsur melawan hukumnya yang saya belum lihat. Melawan hukumnya. Jadi bukan sengajanya atau kerugian negaranya, oke lah ada. Tapi melawan hukumnya di mana? Sekarang kalau ada satu peraturan yang tidak dilaksanakan, kemudian itu bisa merugikan kerugian negara seperti yang dikatakan oleh PPK, apakah itu tidak melawan hukum? Hukumnya mengatakan dia harus membuat satuan tugas. Satuan tugas harus
mengecek segala macam, sangat detail kalau dibacakan. Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Satuan tugas yang dimaksud mempertimbangkan skala jenis, kondisi, geografis, pembangunan untuk kepentingan umum dan sebagainya. Banyak. Nah, ini semua tahapan-tahapan itu tidak dilakukan. Ya, padahal ini aturan. Apakah kalau orang itu tidak menggunakan aturan itu dianggap tidak melawan hukum? Baik, Ya. kita rehat dulu sejenak, pemirsa. KPK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Karena kalau KPK ini misalnya sekarang tidak, tetap dia akan berlaku. Kerugian negara sudah ada kok. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita setelah Ustadz Akbar Faisal tadi. Seharusnya bicara Yoris. Yoris sudah konfirm sebagai pendukung baru Ahok, dan Golkar pendukung baru sekarang, nggak hanya Nasdem. Last minute dia bilang dipanggil oleh mungkin Setia Novanto kali panggil dia. Tapi tadi ada yang menarik tuh, Akbar Faisal. Anda itu kan tinggal di Bogor. Tinggalnya kan di Bogor. Siapa? Anda. Saya di Bambu Apus. Bambu Apus. Iya. Kok bisa lewat Tomang tiap hari itu? Sebagai anggota DPR itu harus menemui banyak masyarakat. Oh begitu. Saya kira Jelas itu, Pak. Saya kira tiap hari. Sekarang saya ke Haji Lulung dulu dah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sebagai yang ya terlibat langsung dalam pembelian ini. Apa tanggapannya terhadap Akbar Faisal? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Karni. Sebenarnya saya tidak mau mundur ke belakang. Karena tadi Bang Faisal Akbar mengatakan Pak Haji Lulung juga ikut menandatangani KUHPPA dan KUHPPAS. Saya adalah bukan orang atau lembaga yang sekarang saya duduki di DPRD untuk menilai baik itu BPK maupun KPK. Namun demikian, saya terpaksa harus mundur ke belakang. Saya katakan sejak tanggal 22 September 2014, yaitu hasil evaluasi anggaran belanja perubahan tahun 2014 dari Kementerian Dalam Negeri yang bernomor 903/3717 tahun 2014. Ini adalah cikal bakal dari semua dugaan korupsi yang terjadi di anggaran perubahan 2014. UPS, scanner printer, alat fitness, dan terakhir hasil audit LHP BPK tahun 2014 pada bulan 5 itu muncul yang namanya sumber waras. Oleh karenanya saya perlu klarifikasi. Kami di DPRD tidak pernah menandatangani pembelian sebagian tanah rumah sakit sumber waras. Tolong ini digarisbawahi. Jadi Anda salah, karena saya pelaku. Yang kedua, saya 7 kali diperiksa oleh BPK. Kenapa saya katakan kepada Pak Sari saat itu, Pak Sari, ini kerugian uang rakyat Jakarta bukan 191, bahkan 755 miliar. Kenapa? Ada jurisprudensi. Ketika Pak Dadang Kaprawi menjadi wali kota Jakarta Selatan, membeli tanah negara. Negara beli tanah negara terus dihukum. Oleh karenanya ini perlu diuji. Ada tanda bukti yang harus saya sampaikan ke publik bahwa 13 Agustus 2014 yaitu penetapan anggaran perubahan
pada paripurna 2014, kemudian diserahkan kepada gubernur dan gubernur menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Peri di dalam tidak memuat materi yang seharusnya dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Jadi tidak ada satupun perencanaan. Kemudian penganggaran. Proses penganggaran mudah saja. Tidak pernah dianggarkan dalam KUA PPAS dan KUA PPA, ya, itu penganggaran pembelian sebagian rumah sakit sumber waras. Tidak pernah. Makanya saya nyeleteh. Saya nyeleteh saat itu. Saya bilang ini bohong. Karena tidak pernah terjadi. Dan saya bisa buktikan, kenapa? Ini kan kita punya jaringan juga. Ini hasil forensik, Pak. 13 Agustus 2014, 14 September 2014 sebelum. Artinya sebelum saya belum terusin Bang Erni. Harusnya kan, maksud saya sebelum Pak Ahok buat surat. Harusnya Pak Ahok itu buat surat dalam evaluasi itu tanggal 7 September. 2 minggu, seminggu tidak diapolisi oleh kita, 3 minggu tidak diapolisi oleh kita, sampai 1 bulan. 1 bulan. Kalau 1 bulan, Pak, ini tidak ada yang namanya sumber waras, tidak ada. UPS tidak ada. Inilah saya katakan, ada niat tidak baik, bukan niat jahat. Ada niat tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, penyusunan tim pembelian tanah rumah sakit sumber waras. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta membentuk tim. Nah, ini lucu nih. Pembelian tanah rumah sakit sumber waras di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 dalam SK Kepala Dinas nomor 2930 tertanggal 8 Agustus 2014. Agustus, Pak. SK tim tersebut ternyata dibuat, ini hasil forensik, pada tanggal 29 Desember 2014 dan diterbitkan tanggal 31 Desember 2014 setelah akte pelepasan hak terjadi pada tanggal 17 Desember 2014, sehingga personil tim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan persiapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi mubazir nih. Dinas Kesehatan mubazir, Pak. Ketentuan yang dilanggar ketentuan yang dilanggar adalah tadi yang disebut Perpres 71 tahun 2012. Saya tidak lagi menyebut-nyebut atau menggunakan Perpres atau pasal-pasal, karena kenapa hari ini saya rasakan, rakyat rasakan bahwa undang-undang ini dikalahkan dengan kekuasaan. Ini rakyat merasakan seperti itu. Yang keempat, penetapan lokasi. Penetapan lokasi, penandatangan akte pelepasan hak atas tanah pada tanggal 17 Desember 2014 tidak didasari surat keputusan. Kenapa demikian? Tidak didasari surat keputusan gubernur mengenai penetapan lokasi tanah tersebut. SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut ternyata baru ditandatangani pada tanggal 19 Desember. Artinya 17 Desember pelepasan hak, penunjukannya 19 Desember. Ada lagi namanya kajian publik. Kepala Dinas Provinsi DKI meminta kepada Kelurahan Tomang, karena memang lokasinya di Tomang, untuk minta uji publik pada tanggal 10 Agustus. Tetapi jadinya pada tanggal 8 Agustus. Jadi duluan baru diminta, Pak. Kemudian satu lagi, pembentukan harga. Penentuan harga, ya, dan negosiasi. Saudara Basuki Cahayapurnama telah menentukan harga pembelian tanah sebelum dianggarkan dalam APBDP tahun 2014. Hal ini dapat terlihat dari hasil rapim gubernur. Hasil audit investigatif itu bukan hasil audit biasa, karena permintaan dari KPK. Dan ketiga, dari sisi hukum pidana, hasil audit BPK itu sebenarnya sudah terhitung sebagai satu alat bukti dan sudah dibuat berdasarkan keahlian profesi. Dan selama ini dalam jurisprudensi
di KPK sendiri, hasil audit BPK itu selalu dipakai untuk berbagai macam kasus yang ada. Jadi kalau kita melihat, di sini KPK bisa dianggap juga bisa melampaui kewenangannya karena sudah mengambil satu kesimpulan yang tidak prudent. Sudah mengambil satu kewenangan lembaga yudisial dalam hal ini untuk menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum. Ya, bukankah kesimpulan seperti itu harusnya adalah kewenangan dari hakim di pengadilan? Ini menjadi satu pertanyaan. Kemudian kalau kita melihat dari hasil kajian perbedaan peraturan presiden yang tadi juga disebut oleh Saudara Akbar Faisal, kalau tidak salah, nomor 71 tahun 2012 dan nomor 40 tahun 2014. Peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 itu mengatur secara rinci. Pasal-pasalnya juga detail. Termasuk bagaimana, ini Perpres ini tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Termasuk di dalamnya ini harus ada inventarisasi, identifikasi, harus dibuat satuan tugas, pengukuran, pemetaan. Sangat bagus peraturan ini. Kemudian ada daftar, harus ngecek lah semua tentang secara fisik maupun secara kertas gitu ya. Kemudian ada peraturan presiden nomor 40 tahun 2014. Ini hanya mengamandemen satu pasal saja, pasal 121 tentang yaitu jumlah luas tanah yang tadinya hanya 1 hektar menjadi tidak lebih dari 5 hektar. Yang dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Jadi peraturan presiden nomor 40 2014 ini bukan kemudian menghapuskan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012, hanya mengamandemen satu pasal saja. Sehingga pasal-pasal lain dan peraturan itu juga tidak pernah disebutkan dicabut atau tidak berlaku lagi, tidak disebut. Hanya perubahan atas satu pasal. Berarti semua pasal-pasal yang lain, termasuk tahap-tahap perencanaan, pembelian dan sebagainya, itu berlaku. Nah inilah yang saya kira tidak dilakukan oleh Saudara Gubernur DKI. Dan ini yang menurut saya menjadi masalah. Sehingga penilaian KPK terhadap dua peraturan ini jelas sangat sumir. KPK saya katakan ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran gitu ya. Karena ini melihat dua peraturan yang sangat jelas. Saya ini bukan lulusan dari sekolah hukum ya, tetapi common sense saja kita bisa melihat peraturan-peraturan ini sangat jelas. Dan inkonsistensi KPK ini menurut saya harus dipertanyakan. Dalam kasus-kasus lain, LHP BPK itu selalu langsung dipakai. Tidak pakai babi bu, tetapi dalam kasus ini saya kira ada hal-hal yang berbau ya, ada keterlibatan invisible hand atau proteksi segala macam. Yang ini berbeda juga pandangannya antara komisioner sekarang dengan komisioner yang lalu ya, yang meminta audit investigasi itu. Sehingga saya menyatakan KPK sekarang ini adalah KPK yang tidak independen, mudah diintervensi karena jelas ya, dengan adanya data-data dan fakta, apalagi saya langsung melihat ke yang namanya lokasi rumah sakit Sumber Waras. Kalau kita melihat secara fisik di situ, kalau Bang Karni datang ke situ, saudara-saudara datang, saya ajak Ketua KPK datanglah ke situ. Itu paling setengah jam. Itu bukan ada di Papua, bukan di Sulawesi, itu ada di jalan di sekitar Grogol Tomang. Datang ke sana, lihat dengan mata kepala sendiri. Di situ jelas yang namanya lokasi yang dibeli oleh Gubernur Ahok itu adalah lokasi yang terkunci. Lokasi landlock, bukan di Jalan Kiai Tapa. Meskipun kertas itu mengatakan ada di Jalan Kiai Tapa, tapi fisiknya tidak berada di Jalan Kiai Tapa. Itulah kemudian digunakan Perpres nomor 71 tahun 2012, perlu kehati-hatian. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi selama 2 minggu dan dikembalikan selama 2 minggu. Ternyata tanggal itu dikembalikan pada 22 September. Perintahnya agar evaluasi Kementerian Dalam Negeri harus dievaluasi setingkat saudara. Artinya pemerintah daerah, dalam hari ini gubernur harus mengevaluasi kepada kami selama 7 hari. Kalau dalam rangka 7 hari tidak dievaluasi, ini oleh karenanya item ketiga, dalam hal gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi penetapan rancangan perubahan
anggaran 2014, oleh karenanya kembali kepada anggaran penetapan 2014. Jadi nggak ada tuh yang namanya sumber waras. Makanya saya katakan, secara pribadi maupun saya di kelembagaan, saya tidak ada hak untuk melakukan penilaian. Menurut saya, yang bisa melakukan penilaian adalah cuma satu lembaganya, yaitu lembaga keadilan. Kemudian, kenapa saya tidak menandatangani? 13 Agustus 2014, penetapan paripurna, kemudian saya diperiksa oleh BPK. BPK mempertanyakan kepada saya, Saudara Lulung, apakah saudara tahu pada tanggal 14 Agustus ada email dari pemerintah daerah yang merubah pembelian rumah sakit Sumber Waras untuk rumah sakit khusus jantung menjadi pembelian sebagian rumah sakit, pembelian tanah sebagian rumah sakit. Saya bilang tidak. Artinya, memang itu ada perubahan nomenklatur yang dilakukan pemerintah daerah. Ini satu bukti. Makanya kalau saya ogah ngomong kagak pakai bukti. Pada halaman 21 dikatakan, nomor rekening sekian-sekian, belanja modal pengadaan tanah, saya ulang, belanja modal pengadaan tanah semula tidak dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2014, tidak dianggarkan. Yang dianggarkan adalah 800 miliar dalam kegiatan pembelian rumah sakit Sumber Waras sebagai rumah sakit khusus kanker pada SKPD Dinas Kesehatan. Bukan tanah. Saya dan kawan-kawan tidak pernah menandatangani KUA PPAS tentang pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ini evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Clear. Saya kembali kepada persoalan persengketaan. Kembali minum ya. Ya silakan. Ya tadi siang kan nggak minum sama sekali. Langsung saja. Pak Faisal Akbar langsung saja. Perencanaan. Penyimpangan yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah penganggaran. Yang ketiga adalah penyusunan tip pembelian tanah rumah sakit Sumber Waras. Yang keempat penetapan lokasi. Yang kelima pembentukan harga dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Jadi penyimpangannya itu 6. Saya bacakan. Yang pertama, proses perencanaan penyimpangannya. Saudara Gubernur berinisiatif dan memerintahkan jajaran dalam Rapim Gubernur tanggal 2 Desember 2013 dan 12 Mei 2014 membeli rumah sakit Sumber Waras pada saat itu tidak didukung dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan pengadaan tanah berupa kajian teknis baru disusun setelah APBD tahun 2014 disahkan pada rapat paripurna tanggal 13 Agustus. Baru disusun setelah paripurna. Kajian tersebut tanpa melalui studi kelayakan dan pada tanggal 2 Desember 2013 dan 12 Mei 2014 yang dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama dalam Rapim pimpinan tanggal 2 Desember 2013, Saudara Basuki Cahayapurnama memerintahkan untuk membeli rumah sakit dengan harga melalui appraisal yang pada saat itu harga NJOP tanah rumah sakit Sumber Waras 2012 adalah 12.195.000 per meter persegi. Namun pada Rapim Gubernur tanggal 12 Mei 2014 Saudara Basuki Cahayapurnama memerintahkan untuk membeli rumah sakit dengan harga NJOP 2014 yang saat itu telah meningkat menjadi 20.750.000 rupiah per meter persegi. Selain itu, Saudara Basuki Cahayapurnama dalam rapat dengan pengurus Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Sumber pada tanggal 6 Juni menyatakan akan membeli rumah sakit dengan harga NJOP. Saya tidak teruskan karena terlalu lama.
penyerahan hasil. Ya kesimpulannya aja Pak. Ya, kesimpulannya saya kembali tadi Pak. Kembali kepada niat tidak baik. Kalau dilihat pada niat tidak baik, Pak Basuki Cahayapurnama membuat surat harus 7 September. Kenapa dia membuat surat pada tanggal ini surat harusnya tanggal 5 September. Karena 7 hari tanggal 22 September, 5 September lah. Dia buat tanggal 21 Oktober. Artinya, ini harus kembali kepada anggaran belanja penetapan 2014. Kemudian pada tanggal 24 Oktober, DPRD mengesahkan. Makanya ini ada konspirasi saya bilang. Oknum. Ada oknum DPRD, sekarang sudah ditahan, namanya Firman. Ada oknum yang namanya pemerintah daerah, dan ada oknum Kementerian Dalam Negeri. Saya pikir itu saja Bang Karti. Terima kasih. Baik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Surya Chandra. Tapi sebelum Surya Chandra, ada wakil DPR yang waktunya sempit sekali sebagai pejabat. Jadi dia harus pergi segera. Silakan, Ya, apa terima tanggapan? kasih Pak Karni. Ada 3 poin yang disampaikan KPK dalam RDP dengan DPR. Pertama, penyidik KPK menyatakan tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus sumber waras. Kedua, KPK sudah mengundang para ahli termasuk masyarakat profesi penilai Indonesia, MAPI, untuk memberi pendapat seputar di mana hasilnya tidak ada kerugian negara. Ketiga, menyikapi perbedaan hasil kerja penyidik KPK dengan BPK, pimpinan KPK menyatakan segera bertemu dan pertemuannya sudah terjadi. Kemudian menurut KPK ada perbedaan cara audit antara penyelidik KPK dengan BPK terkait pembelian lahan itu menggunakan Perpres nomor 40 2014 dan Perpres 71 2012. Saya kira ada persoalan yang pertama adalah sejak kapan kerugian negara yang merupakan hasil audit BPK bisa dianulir oleh keterangan ahli dalam proses penyelidikan. Ini persoalan pertama, karena hasil audit BPK itu harus diterima apa adanya dan tidak bisa dipertentangan dengan satu opini. Yang kedua, dari sisi hukum administrasi, hasil audit BPK itu harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Ya, saya kira ini jelas karena BPK juga adalah chief auditor negara, dan proses pembuktian sebaliknya itu adalah di pengadilan. Ya, apalagi penilaian kerugian itu merupakan hasil audit lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Saya kira ini yang harus kita catat. BPK ini adalah jelas dibentuk karena perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dan audit